sahabat pangan, kalian pernah tahu nggak sih, atau pernah membaca, atau bahkan pernah mendengar kalau di suatu daerah harga cabainya lebih murah, tapi di daerah lain justru malah berkali-kali lipat lebih mahal, padahal barangnya sama. Nah, tapi cuma beda di distribusinya aja. Ternyata pemerintah udah punya peraturan tertentu, yaitu tentang keterjangkauan dan distribusi pangan. Kalian pengen tahu lebih lanjutnya? Yuk ikutin terus! Keterjangkauan dan distribusi pangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di bab 5 keterjangkauan pangan ada di pasal 46. Kemudian bagian distribusi pangan ada di pasal 47, pasal 48, pasal 49. Selain itu, ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Lebih spesifik adalah tentang distribusi pangan berada dalam bab 5 bagian pertama, yaitu di pasal 59, 60, 61, 62, dan 63. Kemudian ada juga peraturan turunannya di Peraturan Badan Pangan Nasional tentang pengelolaan sistem distribusi pangan. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya keterjangkauan pangan memiliki makna, yakni masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pangan yang aman, sehat, dan juga bergizi, serta memiliki harga yang terjangkau. Lalu, distribusi pangan yakni memiliki makna bahwasannya cara pensuplaian pasokan pangan yang berasal dari produsen ke konsumen dengan adil dan juga merata di seluruh daerah di Indonesia. Salah satu program pemerintah yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional yaitu SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, bertujuan agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat mengakses beras yang harganya lebih murah daripada harga pasar. Pada Undang-Undang Bab 5 Pasal 46 Ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Dan ayat 2, dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, bagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pemasokan dan harga pangan pokok, dan bantuan pangan. Namun sayangnya dari program ini masih ada kekurangannya, seperti kualitas beras yang tidak konsisten, adanya kasus beras oplosan, terus distribusi yang kurang merata, seperti daerah lain mendapatkan stok yang lebih banyak, tetapi daerah lainnya malah sulit untuk mendapatkannya. Selanjutnya adalah pengawasan yang kurang ketat karena adanya praktik nakal dari oknum yang merusak kepercayaan masyarakat. Untuk memperbaiki SPHP, kita perlu melakukan pengawasan mutu yang ketat, distribusi adil berbasis data real time, dan juga sosialisasi serta penguatan logistik agar stabilisasi harga benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan berkelanjutan. Adanya kasus oplosan beras pada program SPHP atau Stabilitas Pasokan Harga Pangan di berbagai daerah di Indonesia terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan celah distribusi dan lemahnya pengawasan. Sehingga beras berkualitas rendah dicampur lalu dijual dengan label SPHP demi keuntungan cepat dan juga banyak. Praktik ini jelas merupakan pelanggaran karena merugikan konsumen dan bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 yang menjamin pangan bermutu, aman, dan terjangkau, serta UU Perlindungan Konsumen. Penyelesaian yang masyarakat lakukan ialah masyarakat bisa melapor lewat jalur pengaduan, lebih teliti memeriksa label dan kondisi beras, serta ikut mengawasi di distribusi di pasar. Dengan edukasi dan keterlibatan aktif, masyarakat jadi garda depan untuk memastikan SPHP benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di daerah Indonesia. Undang-undang pangan sudah menjadi hak masyarakat atas pangan yang bermutu dan terjangkau. Tapi tentu tantangannya ada di implementasi. Jadi pengawasan dan transparansi perlu ditegakkan. Nah, gimana nih teman-teman udah pada ngerti belum tentang peraturan pangan? Segitu dulu ya yang bisa kita sampaikan tentang keterjangkauan dan distribusi pangan. Bye!